Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya? Kembali saya Catur Sasongko seperti biasa akan mempresentasikan soal dan pembahasan tentang penganggaran modal ataupun capital budgeting. Nah, ini adalah salah satu topik yang dibahas dari buku Matematika Keuangan edisi kelima yang dikarang oleh Profesor Budi Frensidi dan diterbitkan oleh penerbit Saleba 4. Ini mencakup dua bab materi ini, di bab 13 dan 14. Saya akan membahas soal dan pembahasan tentang net present value dan payback period. Oke, dapatkan video pembelajaran soal dan pembahasan lainnya, termasuk soal-soal yang Anda bisa kerjakan secara mandiri, berkaitan dengan matematika keuangan, di e-learning.penerbitsalemba.com, cari e-learning matematika keuangan. Anda dapat mengakses dengan cara membeli buku matematika keuangan yang original terbitan Penerbit Salemba atau Anda membeli kode akses matematika keuangan di e-learning.penerbitsalemba.com. Oke, kita mulai ya. PT RST sedang mempertimbangkan untuk membeli mesin baru. Berikut ini adalah proyeksi arus kas untuk mesin tersebut. Tahun 0 ada arus kas keluar sebesar 1,1 miliar. Tahun pertama ada arus kas keluar juga 1 miliar. Kemudian tahun kedua sampai tahun kelima ada arus kas masuk dari mesin ini. Mesin tersebut akan dijual pada akhir tahun kelima seharga 100 juta rupiah saat nilai tercatatnya adalah 0 atau nilai bukunya 0. Tarif pajak yang berlaku adalah 22%, tingkat suku bunga diskonto atau diskon rate adalah 12%. Nah, diminta yang pertama, hitunglah payback period mesin tersebut. Yang kedua, hitunglah net present value dari mesin tersebut. Yang ketiga, apakah mesin tersebut layak dibeli oleh PT ABC? Kita bahas yang pertama adalah menghitung payback period. Nah, payback period itu menjelaskan tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali pengeluaran awal atau initial outlay dari sebuah proyek. Dalam contoh di sini adalah berapa waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh kembali modal yang diberikan mesin yang tadi tahun 0 itu 1,1 miliar uang keluar. Nah, jadi berapa lama gitu ya. Nah, perkiraan arus kas yang untuk menghitung payback period, kita memerlukan perkiraan arus kas yang diperkirakan dari sebuah proyek. Kita memperkirakan arus kas dari mesin baru tersebut. Kurangkan arus kas dari proyek di masa depan dari pengeluaran awal sampai pengeluaran awal sepenuhnya sudah diperoleh kembali. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Kita buat tabel. Ada tahun masuk, ada arus kas masuk atau arus kas keluar setelah pajak, kemudian jumlah yang belum diperoleh kembali atau yang belum recover. Nah, tahun 0, perusahaan membeli mesin dan harga perolehannya adalah 1,1 miliar rupiah. Karena beli mesin berarti arus kas keluar. Nah, ini tandanya dalam kurung, minus 1,1 M. Nah, inilah yang akan diperoleh kembali, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diperoleh kembali investasi awal ini, pembelian mesin ini yang seharga 1,1 miliar. Tahun pertama, arus kas masih arus kas keluar 1 miliar rupiah. Ya. Maka jumlah yang belum diperoleh kembali menjadi akhir tahun 0 1,1 M minus, kemudian tahun pertama juga arus kas keluar lagi minus 1 M, maka yang belum diperoleh kembali di akhir tahun pertama adalah minus 2,1 miliar rupiah. Tahun kedua ada arus kas masuk setelah pajak 900 juta, maka 1,2 M yang minus ini berasal dari 2,1 di akhir tahun pertama yang minus, yang belum diperoleh kembali, minus 2,1 M, ditambah 900, maka hasilnya adalah sekarang minus 1,2 M. Ya, kita cari sampai angkanya 0. Oke.
Tahun ketiga ada arus kas masuk sebesar 700. Akhir tahun kedua yang belum diperoleh kembali 1,2 M minus ditambah positif 700 maka akan minus 500 ribu rupiah. 500 juta rupiah, sorry. Masih 500 juta. Tahun keempat akan masuk lagi arus kas sebesar 700 juta rupiah. Nah, jumlah yang belum diperoleh kembali itu adalah 500 juta rupiah. Masih tinggal 500 juta rupiah lagi, tapi di tahun keempat sudah masuk 700 juta rupiah. Maka jumlah yang belum diperoleh kembali tahun keempat adalah 200 juta rupiah plus. Nah, dengan melihat ini, ya, oke, maka kita bisa simpulkan bahwa payback periodnya adalah setelah tahun ketiga, tapi sebelum tahun keempat. Nah, apa indikasinya? Indikasinya di akhir tahun ketiga masih 500 juta yang belum diperoleh kembali. Tahun keempat sudah 700, sudah lebih besar daripada 500 juta yang belum diperoleh kembali. Jadi payback periodnya berkisar antara di atas 3 tapi sebelum 4 tahun. Nah, payback periodnya itu adalah 3 tahun, ya setelah 3 tahun, ditambah yang belum diperoleh kembali 500 juta, karena ini minus kita positifkan 500 juta, dibagi dengan arus kas masuk setelah akhir tahun ketiga, di sini 700 juta. Karena setelah tahun keempat, dia sudah positif nih. Nah, padahal kalau payback harusnya jumlah yang belum diperoleh kembalinya itu 0. Nah, ini kan sudah positif. Maka dia akan payback period selama 3,71 tahun. 3,71 tahun. Berarti 0,7 kali 12 bulan ya, berarti 3 tahun, 8 bulan, 0,4 kali 30. Itu 0,04 kali 33 bulan, 3 tahun, 8 bulan, 1 hari. Nah, jadi dia akan diperoleh kembali uang sebesar 1,1 miliar yang merupakan pembelian dari mesin, itu akan diperoleh kembali setelah 3,71 tahun. Pertanyaannya, apakah dapat diterima? Payback period ini tergantung dari manajemen. Dia mau berapa lama dikembalikannya. Kalau perusahaan memiliki kebijakan payback periodnya itu harus paling lama 3 tahun, maka mesin ini dari sisi payback period tidak diterima. Kenapa? Karena payback periodnya di atas yang dipersyaratkan oleh manajemen. Tapi kalau payback periodnya 4 tahun yang disyaratkan oleh manajemen, maka pembelian mesin tersebut layak untuk dijalankan. Karena payback period yang ada dari mesin tersebut di bawah kebijakan yang 4 tahun. Nah, memang payback period itu nanti arbiter, tergantung dari kebijakan manajemen. Beda. Meskipun perusahaan bisnisnya sama, tapi mungkin perusahaan-perusahaan tersebut memiliki kebijakan payback period yang berbeda. Semakin lama payback period, maka semakin besar resiko dihadapi oleh perusahaan. Kenapa? Kalau payback periodnya lama, berarti perusahaan menunggu arus kas di masa depan ya, yang jauh dari saat pembelian. Semakin jauh arus kas diterima dari saat pembelian, semakin besar resikonya tidak diterima arus kas tersebut. Silahkan baca kembali buku matematika keuangannya untuk memperkuat konsep Anda. Setelah payback period, kita akan mencari net present value. Net present value adalah selisih antara nilai pasar dari sebuah proyek dengan biaya untuk melaksanakan proyek tersebut. Atau selisih antara nilai sekarang dari arus kas di masa depan dikurangi dengan pengeluaran investasi awal atau initial outlay. Jika NPV positif, jika NPV di atas 0, maka proyek dijalankan, pembelian mesin bisa dibenarkan. Tapi kalau NPV-nya kurang dari 0, mungkin pembelian mesinnya dibatalkan. Nah, kembali silakan baca konsep terkait net present value di buku Matematika Keuangan edisi 5 untuk memperkuat pemahaman konsep Anda. Nah, berikut ini adalah net present value dari mesin tersebut. Nah, ini ada
Kita buat tabel, ada tahun, arus kas masuk keluar setelah pajak, nah ada PV factor dan ada present value. Oke, kita lihat ya. Tahun pertama ada arus kas keluar 1,1 M. PV factornya ini yang tahun 0 adalah 1 plus discount rate-nya itu 12%, pangkatnya 0. Nah, pangkat 0, tahun 0. Nah, ini sama dengan 1. Nah, arus kas masuk atau arus kas keluar, kita kalikan dengan PV factor-nya, kita dapat present value-nya. Oke. Nah, tahun pertama, arus kasnya masih minus 1 miliar, minus 1 0,893 ini adalah 1, ini 1 dibagi ya. 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 1. Tahun pertama. Kita dapat 0,893. Nah, minus 1M kita kalikan dengan PV factornya 0,893, kita dapat minus 893 juta rupiah. Tahun kedua ada arus kas masuk 900 juta, 0,797 ini berasal dari 1 dibagi 1 plus 12%, karena ini arus kas tahun kedua, ya 12%, maka dia, 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 2. Nah, dapat 0,797. 900 juta dikali 0,797 dapat 717 juta 300 ribu rupiah. Tahun ketiga 700 juta kali 0,711. 0,711 ini didapat dari, coba Anda cari ya, 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 3. Karena tahun ketiga. Nah, 700 juta kali 0,711 itu sama dengan 497 juta 700 ribu rupiah. Tahun keempat, ini 0,036 adalah, coba Anda cek, 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 4, karena tahun keempat. Dapat 0,636. Nah, 700 juta dikali dengan 0,636 sama dengan present value tahun keempat, arus kasnya 445 juta 200 ribu rupiah. Tahun kelima, arus kas masuknya 700 juta. Nah, 78 dari mana nih? 78 kita lihat ya. Dari soal, di akhir tahun kelima, mesin tersebut dapat dijual pada harga 100 juta. Nah, pada akhir tahun kelima, itu nilai bukunya 0. Sudah habis masa manfaatnya. Maka dapat keuntungan, gain on sale of machine. Penjualan dari mesin itu, gain atau keuntungannya adalah harga jualnya 100 juta. Oke, kita kurangkan dengan nilai bukunya 0, maka keuntungannya adalah 100 juta. Nah, keuntungan ini akan dikenakan pajak, maka arus kas bersihnya adalah 100 juta kali 1 minus pajak yang berlaku, 22%. Nah, 100 juta kali 0,78 kita dapat 78 juta rupiah. Jadi arus kas masuk di akhir tahun kelima, arus kas dari mesinnya sendiri 700 juta ditambah dari arus kas setelah pajak dari mesin yang dijual di akhir tahun kelima. PV factornya 0,567 adalah diperoleh dari 1 dibagi 1 plus 12% pangkat 5. Nah, 778 juta rupiah dikali dengan 0,567, maka kita dapatkan 441 juta 126 ribu rupiah. Nah, sekarang seluruh arus kas masuk dan keluar present value kita jumlahkan dari tahun 0 sampai dengan tahun kelima. Maka kita peroleh net present value-nya adalah 108.326.000 rupiah. Positif. Nah, karena positif, NPV dia lebih besar daripada 0, maka pembelian mesin tersebut disetujui. Pembelian mesin akan meningkatkan value dari perusahaan. Dengan demikian berakhir sudah presentasi saya terkait dengan soal dan pembahasan
materi yang ada di bab 13 dan 14 buku Matematika Keuangan edisi 5 karangan Prof. Budi Frensidi yang diterbitkan oleh penerbit Salemba 4. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.